Baik, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Penduduk Yasrib terdiri dari etnis Arab dan etnis Yahudi. Agama yang dianut oleh penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani, dan penyembahan berhala. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraizah. Ketiga suku ini tetap memeluk agama Yahudi meskipun Islam tersebar di Madinah. Mereka kebanyakan bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk mengusir dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Akibat menentang Islam, Nabi Muhammad SAW mengusir mereka dari kota Madinah. Selain Yahudi, penduduk Yasrib juga memeluk agama Nasrani. Mereka memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi, ketika Kaisar Romawi mengirim misionaris ke Yasrib. Sisanya merupakan pengikut paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda atau kekuatan alam. Praktek peribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Yasrib, suku-suku dan kelompok masyarakat di Yasrib berperang satu sama lain. Yang paling terkenal adalah perang saudara antara suku Aus dan suku Khazraj yang berlangsung selama 120 tahun. Suku Aus dan Khazraj berasal dari suku terbesar di Yaman, yaitu suku Az. Keturunannya terpecah menjadi dua kelompok yang bermusuhan, yaitu Aus dan Khazraj. Dua suku ini datang di Madinah karena adanya banjir besar di Yaman. Mereka bekerja di Madinah sebagai buruh dengan bantuan kaum Nasrani di Syam. Mereka berhasil mengambil alih kekuasaan di Yasrib dari bangsa Yahudi. Oleh karena itu, bangsa Yahudi selalu menghasut kedua suku tersebut untuk saling bermusuhan. Konflik antara bangsa Yahudi dengan Nasrani, suku Aus dan Khazraj juga terjadi karena adanya perbedaan agama. Bangsa Yahudi sangat mencela kepercayaan suku Aus dan Khazraj yang menyembah berhala. Orang Yahudi selalu mengancam bahwa akan datang seorang nabi yang akan membunuh penyembah berhala. Maka ketika suku Aus dan Khazraj mendengar adanya orang yang mengaku menjadi nabi, mereka mencari informasi dan mereka berjumpa dengan nabi dan menghasilkan Bai'ah Aqabah 1 dan Bai'ah Aqabah 2. Secara geografis, kota Yasrib berada di tempat yang sangat strategis. Kota ini adalah jalur penghubung perdagangan. Kota Yasrib adalah kota yang subur dengan terkenal dengan pertaniannya. Penghasilan pertaniannya berupa kurma dan anggur. Di Yasrib juga terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikuasai oleh orang Yahudi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada substansi dakwah Rasulullah SAW ketika di Madinah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya substansi itu merupakan hal pokok yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa penting, terutama ketika dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Jadi, apa sajakah substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah? Yang pertama ada al-adatul insaniyah, yang artinya peri kemanusiaan. Rasulullah SAW mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat Madinah, mulai dari belas kasihan, kasih sayang, keadilan, bahkan toleransi ke seluruh umat. Dan juga Rasulullah SAW membangun masyarakat yang beradab. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga membimbing masyarakat Madinah agar menunjukkan nilai-nilai keadaban seperti tolong-menolong, keadilan, kedamaian, keharmonisan, dan juga toleransi ke seluruh golongan atau umat yang ada di Madinah. Substansi yang kedua yaitu ada asyura atau asyura, yang artinya musyawarah. Rasulullah SAW membentuk masyarakat Madinah berlandaskan ajaran Islam. Rasulullah SAW mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah
mulai dari nilai-nilai kemanusiaan, ilmu-ilmu dasar Islam, keadilan, dan juga yang lainnya. Selain itu, Rasulullah SAW juga membangun masjid serta mengembangkan sistem pendidikan kemasyarakatan berlandaskan ajaran Islam. Masjid ini digunakan untuk menyatukan umat, mengembangkan pendidikan kemasyarakatan, akidah dan akhlak, serta sebagai tempat beribadah. Setelah itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat Madinah agar menjadi pemerintahan yang adil. Substansi yang ketiga yaitu ada Al-Wahdatul Islamiyah yang artinya persatuan Islam. Rasulullah SAW mempersatukan atau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin penduduk Mekah dengan kaum Ansor yaitu penduduk asli dari Madinah untuk mempersatukan atau menguatkan solidaritas antara umat Islam. Dan substansi yang terakhir yaitu substansi keempat ada ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor untuk menguatkan tali silaturahmi atau kebersamaan antar umat Islam. Dan juga Rasulullah SAW ingin menunjukkan semangat persaudaraan bagi para pengikut Islam. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun strategi dakwah Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, yang pertama, pembangunan masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Yang ketiga, buat kesepakatan antara kaum muslimin dan kaum non-muslimin. Yang keempat, membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, pembangunan masjid. Nah, sebelumnya kita sudah tahu kan apa itu pengertian dari masjid. Nah, jadi masjid merupakan tempat utama dalam melaksanakan kegiatan beribadah atau keagamaan. Masjid di zaman Rasulullah juga sebagai tempat pusat dalam melakukan kegiatan pendidikan, musyawarah, dan lain sebagainya. Nah, adapun masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah di Madinah yang bernama Masjid Quba. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Nah, kenapa sih kaum Muhajirin itu berasal dari Mekah, sedangkan kaum Ansar itu berasal dari Madinah? Walaupun mereka berbeda suku, mereka harus menjalin hubungan persaudaraan yang kuat. Adapun tujuan Rasulullah SAW dalam mengambil langkah kedua ini ialah untuk menghilangkan konsep persaudaraan berdasarkan keturunan dan nasab menjadi persaudaraan yang berdasarkan atas agama. Maksudnya ini ialah mau kita orang apa, kita orang mana, asal kita sama-sama orang Islam, kita masih sama-sama tetap saudara. Yang ketiga, membuat kesepakatan antara kaum muslimin dan kaum non-muslimin. Nah, yang keempat atau yang terakhir, membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Baiklah, selanjutnya saya akan menceritakan yaitu peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi pada masa Rasulullah SAW saat berhijrah di Madinah. Yang pertama ada Piagam Madinah. Tentu saja teman-teman kita sudah tidak asing lagi mendengar yang dinamakan Piagam Madinah. Namun kita tidak begitu tahu apa sih Piagam Madinah itu. Nah, Piagam Madinah adalah sebuah dokumen perjanjian tertulis yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu untuk mempersekutukan beberapa golongan yang ada di Madinah pada saat itu. Nah, kenapa dibuat Piagam Madinah itu? Karena
pada saat Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, di wilayah itu sudah tinggal beberapa golongan, ya, antara lain golongan muslimin yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansar, kemudian golongan kaum kafir Quraisy, yaitu sisa-sisa dari suku Aus dan Khazraj, dan orang-orang Yahudi. Nah, pada kaum muhajirin dan kaum ansar, pada saat itu mereka sudah memiliki kerukunan, kedamaian, kekompakan, dan solidaritas sesama muslim. Namun golongan suku Aus dan suku Khazraj ini sangat rentan terjadi konflik. Maka untuk menghindari konflik tersebut, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berkonferensi, yaitu membuat sebuah perjanjian tertulis, yaitu disebut dengan Piagam Madinah. Nah, kemudian peristiwa yang kedua adalah perperangan. Nah, ketika Rasulullah SAW baru menyebarkan Islam dan menetap di Madinah, ada beberapa perperangan yang terjadi pada saat Rasulullah SAW saat hijrah di Madinah. Yang pertama adalah Perang Badar. Nah, Perang Badar ini adalah perang yang terjadi antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin di Madinah, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Penyebabnya adalah kaum muslimin ingin mengambil kembali hak yang telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy ketika mereka masih berada di Mekah. Kedua kubu tersebut akhirnya berperang di sebuah tempat yaitu bernama Badar. Di sanalah kaum muslimin berperang dan mendapatkan kemenangan dari kaum kafir Quraisy, yang mana jumlah pasukan umat muslim itu lebih sedikit dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy. Umat muslim memiliki pasukan sebanyak 300 pasukan dan kaum kafir Quraisy memiliki 1000 pasukan. Tetapi dalam peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perperangan yang kedua terjadi di Madinah adalah perang dengan Bani Qainuqa. Nah, perang Qainuqa ini terjadi di tahun 2 Hijriah setelah perang Badar. Bani Qainuqa sebelumnya membuat perjanjian kepada Rasulullah SAW untuk tidak menyerang Rasulullah dan kaum muslimin ketika berada di kota Madinah. Namun ternyata mereka mengingkari perjanjian itu. Perselisihan dimulai ketika Bani Qainuqa mendengar kemenangan dari Rasulullah SAW di Madinah saat melawan kaum kafir Quraisy. Selanjutnya perang yang ketiga yaitu Perang Uhud. Nah, Perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Bermula ketika kaum kafir Quraisy ingin membalas dendam kekalahan mereka di Perang Badar. Saat itu mereka menyiapkan sekitar 3.000 tentara, sementara pasukan kaum muslimin terpukul hanya sebanyak 1.000 orang. Namun pasukan kaum muslimin kemudian berkurang karena dihasut. Akhirnya pasukan yang berangkat ke medan perang menjadi 700 orang. Kemudian perang yang keempat adalah Perang Khandaq. Ya, Perang Khandaq ini diawali dengan terdengarnya kabar bahwa bangsa Arab satu dengan Yahudi untuk melawan Rasulullah SAW. Mereka akan bersama-sama menyerang kota Madinah. Nah, mendengar kabar tersebut, seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi ini menyarankan untuk membuat benteng berupa parit atau khandaq yang mengelilingi kota Mekah.